Kalau liang teh itu kan kategori ke herbal ya. Tanaman herbal itu kan sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, jadi sudah istilahnya sudah dimanfaatkan secara turun-temurun. Liang itu artinya luas. Liang itu untuk dingin ya. Kalau atau bahasa apanya liang itu dia dingin. Jadi biasanya dipakai untuk panas dalam. Tradisional sekali deh. Jadi memang benar-benar seperti apa ya, minuman tradisional. Kalau mau dibilang kita minum liang teh itu seperti bernostalgia. Liang teh adalah minuman yang berasal dari negeri tirai bambu. Minuman ini cukup populer seiring dengan masuk dan berkembangnya komunitas Tionghoa di Indonesia. Tidak seperti namanya, liang teh justru tidak terbuat dari daun teh, melainkan dari tanaman herbal yang berasal dari Tiongkok. Minuman herbal ini sejak dulu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kalau liang teh itu kan kategori ke herbal ya. Jadi kalau kategori herbal banyak sih jenis-jenis herbal itu yang saya tahu yang bisa dipakai untuk liang teh. Ya contohnya kalau kita lihat yang banyak dijual di umum ya, kadang kita bisa lihat di pinggir jalan ada dua jenis yang sering dipakai untuk kategori liang teh. Satu yang dari kirisan ya, bunga matahari. Nah, itu juga liang teh itu yang sifatnya agak manis tapi warnanya agak bening kuning ya. Nah, satu lagi yang dari herbal juga namanya Wang Lao Kiat, itu ada rada pahit. Nah, itu dua-dua juga liang teh. Liang itu artinya luas. Liang itu untuk dingin ya, kalau atau bahasa apanya liang itu dia dingin. Jadi biasanya dipakai untuk panas dalam, mendinginkan badan atau sesuatu yang kita makan itu mungkin ya terasa dia hangat apa nah. Jadi liang teh itu untuk menetralisir. Itu aja. Jadi banyak sih yang dipakai untuk ke liang teh lah. Cuman ya definisi katanya aja, judulnya ya liang teh, tapi banyak bahannya berbeda-beda. Lebih condong kalau di negeri Cina, itu waktu sebelum zaman modern kan kita kan nggak pakai obat-obatan. Ya lebih condongnya memang ke herbal, ke tumbuh-tumbuhan ya. Itu harusnya sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi sudah dipakai ya, sampai sekarang ini ya udah dipakai. Jadi kalau saya lebih tahu ke teh aja, sebelum Masehi 2700 tahun yang lalu sebelum Masehi itu ada Kaisar Senung yang seorang tabib pun dia sudah pakai daun teh untuk pengobatan pada saat itu. Nah, herbal itu harusnya sebelum itu sudah juga ada, lebih lama lagi. Di Indonesia, khususnya di Medan, liang teh biasanya dapat ditemukan di restoran-restoran tertentu. Selain itu, Anda juga bisa menjumpai para penjual liang teh di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak. Saya waktu dari kecil ya, kita sering minum itu ada beberapa tempat itu jalan perniagaan ya, itu pas simpang Ayani 7 atau Ayani berapa itu ada satu itu cukup lama, Jalan Pemuda, terus itu ada di Jalan Gatot Subroto, terus di Kampung Kling itu ada yang jual liang teh. Nah, lebih gampang kita cari waktu itu gampang. Sekarang mungkin pun yang saya sebut ini mungkin saja juga nggak jualan lagi. Salah satu penjual liang teh yang masih bertahan adalah liang teh milik Sim Gue Hun yang berada di Jalan Pemuda, Kecamatan Medan Maimun. Liang teh tanpa pelang nama ini sudah ada sejak tahun 1985. Ya, kita jualan sendiri tahun 19
85 dia jualan sendiri. Sampai sekarang udah 36 tahun lah. Sekarang udah nggak ada AC. Sebelum AC udah sakit, udah aku yang jual yang teh sama keponakan aku yang bantu. Sampai sekarang aku udah tua, nggak bisa jalan, nggak bisa payah lagi mau jalan, kakiku nggak kuat lagi. Jadi keponakan aku yang jualan. Sepeninggal sang suami, Sim Gue Hun tetap ingin meneruskan usaha liang teh yang telah mereka rintis bersama. Namun memasuki usia senjanya, ibu 3 orang anak ini hanya dapat membuat liang teh dari rumah. Jam 6:30 aku masak liang teh. Jam 6:30 aku masak liang teh sampai dia mendidih. Kadang kalau gasnya, tengok gasnya juga lah. Kalau gasnya baru cepat mendidih. Kalau gasnya lama, dia lama mendidihnya. Udah mendidih baru kasih obat. Udah mendidih airnya kasih obat, dia mau sampai 3 jam gitu. Kalau yang manis enggak, 2 jam bisa. Sim Gue Hun berharap keluarganya dapat meneruskan usaha liang teh yang telah ia rintis selama puluhan tahun ini, sehingga masyarakat dapat terus merasakan manfaat dari ramuan liang teh. Willie Elliot, seorang dokter dari Rumah Sakit Columbia Asia Medan, memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih banyak tentang manfaat dari tiap tanaman herbal yang ada di minuman liang teh. Ia pun memaparkan manfaat dari ramuan liang teh secara klinis. Jadi ramuannya itu kan banyak ya, memang si penjual yang teh juga pasti masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri ya. Tapi yang secara garis besar yang saya tahu itu biasanya mengandung cincau hitam, mengandung bunga krisan ya, kemudian mengandung akar manis ataupun kayu manis, dan biasanya pemanis yang lain adalah lohan wo. Karena kan tidak boleh menggunakan gula buatan atau gula pasir ya. Jadi maksudnya dimasukkanlah pemanis yang lain dari bahan tanaman ya, istilahnya buah-buahan. Manfaat yang utama nih, biasanya masyarakat umum juga taunya liang teh itu bermanfaat untuk mengobati panas dalam ya, atau juga mengobati istilahnya radang tenggorokan. Yang paling sering dipakai itu adalah cincau hitam ya. Jadi ternyata cincau hitam itu dia mempunyai manfaat sebagai anti radang, antibakteri sama anti jamur ya. Nah makanya jadi karena dia mempunyai efek anti radang tersebut, dia bisa mengobati si radang tenggorokan. Nah sebenarnya cincau sendiri ya ternyata kandungannya banyak sekali ya. Salah satunya adalah ternyata mengandung tinggi serat ya. Nah jadi seperti kita tahu ya, serat buat pencernaan kita kan sangat baik ya. Jadi membantu istilahnya membersihkan nih pencernaan kita dari makanan kita sehari-hari yang mengandung zat kimia ya. Terus kemudian juga ternyata mengandung tinggi kalsium dan fosfor khususnya ya. Jadi seperti kita tahu kalsium itu kan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi ya. Jadi otomatis bisa mencegah osteoporosis. Nah, ternyata juga mengandung tinggi fosfor. Fosfor ini sebenarnya mineral juga yang tertinggi di badan kita nih, kedua setelah kalsium. Nah, fosfor ini fungsinya untuk menjaga kekuatan otot dan saraf kita. Jadi bisa mencegah
pikun ceritanya. Sudah ada penelitiannya yang dilakukan ya, ternyata cincau ini bisa menurunkan kolesterol jahat khususnya LDL dan membantu meningkatkan HDL karena dia mengandung namanya zat flavonoid. Nah itulah yang istilahnya manfaat dari cincau hitam tersebut. Memang saya sendiri ya merasakan manfaatnya tersebut gitu loh. Ya, apalagi khususnya yang tadi saya bilang kalau mungkin kita rajin rutin meminum ya, memang semua yang diminum itu tidak boleh berlebihan. Kalau kita rajin mengkonsumsi mungkin 1 minggu 1 sampai 2 kali itu kita mungkin sangat merasakan manfaat di tubuh kita. Salah satu penjual liang teh yang cukup legendaris adalah Liang Teh Ayong. Mungkin Anda dan keluarga adalah salah satu penikmat setia teh ini. Ya, Liang Teh Ayong berada di Jalan Perniagaan Kecamatan Medan Maimun. Mereka sudah memulai bisnis liang teh ini sejak tahun 1943. Bahkan, liang teh yang berjualan di Jalan Pemuda dulunya merupakan karyawan di Liang Teh Ayong. Yang saya tahu memang yang sudah lama nih berjualan ya di Jalan Kesawan, terus terang Kesawan, dan mereka kan menggunakan cuma istilahnya apa ya, gerobak, bukan gerobak sih, apa sih, gerobak sepertinya ya, yang di liang tehnya itu dimasukkan di apa, teko begitu. Nah itu sih tradisional sekali deh. Jadi memang benar-benar seperti apa ya, minuman tradisional. Kalau mau dibilang kita minum liang teh itu seperti bernostalgia. Kita biasanya parkir aja tuh di pinggir jalan. Jadi kayaknya apa ya, makanya yang saya bilang bernostalgia gitu loh. Jadi maksudnya biar jangan cepet-cepet pulang, minum dulu tuh nongkrong di situ kan. Liang Teh Ayong yang sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka, saat ini sudah berjalan turun-temurun hingga generasi ketiga. Saat ini, Liang Teh Ayong dikelola oleh salah seorang pekerja mereka bernama Syahminan, yang sudah menjajalkan liang teh Ayong di Jalan Perniagaan selama 52 tahun. 24. Nama lengkap saya Syahminan. Bekerja di liang teh ini sudah 52 tahun. Usia saya sekarang sudah 70 tahun. Nah, waktu dulu saya tukang becak, waktu lajang, bawa becak mesin. Nah, karena orang tuanya ini, acik ini paling baik sama saya. Sering diajak makan, asal naik becak pergi makan. Jadi saya bertanya, boleh saya bekerja di liang teh ikut? Dia bilang boleh. Nah, coba dulu lah, tes katanya, coba. Sampailah sekarang orang tuanya sudah nggak ada. Dulu paling baik itu orang tuanya sama saya. Jadi anaknya pun begitu juga, semua keluarganya baik-baik semua. Jadi saya bertahan sampai 52 tahun bekerja di liang teh. Ciri khas dan cita rasa liang teh Ayong yang sudah melewati 3 generasi masih benar-benar dijaga dengan baik oleh keluarga. Mungkin hal inilah yang menjadikan liang teh Ayong masih bisa bertahan hingga detik ini. Orang tuanya ada yang perempuan, ama itu dialah yang ngeracik. Ya, cuman kita jaga kualitas di luar. Kalau soal racikan obat itu mamanya. Masih sama, mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Masih itu juga dijaga. Dasarnya memang inilah dulu. Jadi kalau dirubah bukan nggak bisa sewa toko apa kan. Tetapi memang inilah seninya. Nah, jadi tidak boleh dirubah, dipesan dari akong, dari kakeknya dulu. Walaupun
dari tahun 1983, peralatannya, obat-obatnya masih kita jaga. Seperti pertama dulu. Nah, sampai sekarang masih aslinya. Nah, walaupun embernya, ya kan? Walaupun tempat tehnya, tongtongnya, kereta sorong masih asli. Dari 1983. Belum ada yang kita robah. Masih dipertahankan sampai sekarang. Dulu kan masih dibilangkan 35 perak per gelas, ya kan? Tetapi 35 perak itu per gelas kami masak 6 tong. Nah, Bude dibilang kan mau sampai 12 tong itu. Jam 10 masih bisa ngangkat lagi kan, jam 10 malam. Kadang kami tutup jam 2, jam 3 itu di zaman dulu. Nah, tetapi sekarang semenjak itu kopi memang jauh berkurang. Kesuksesan keluarga Ayung dalam mempertahankan bisnis liang teh tak terlepas dari sosok Syahminan yang sudah bekerja selama setengah abad lamanya. Loyalitas dan kejujurannya membuat keluarga Ayung kini mempercayakan bisnis ini kepada kakek yang telah memiliki 11 orang cucu. Itulah kalau kita tengok dari apanya, memang kita kejujuran tadi dites. Nah, sekian masak, sekianlah uangnya. Tapi kalau macam menurut saya kan, kalau dilihat orang itu kejujuran kita, kebaikan kita, dia tengok dari keluarga kita, dia tengok juga itu. Jadi disitulah kepercayaan dia itu sama keluarga dia percaya sama saya. Setiap hari mulai pukul 5 sore, Minan dan keluarga mulai mempersiapkan gerobak dan liang teh. Setelah itu, ia mendorong gerobak tersebut ke lokasi mereka berjualan di Jalan Perniagaan sejauh 500 meter. Kini, Syahminan juga dibantu oleh anak dan cucunya untuk berjualan liang teh. Kita jualan sampai di tempat setengah 6, ya kan? Pulangnya sampai habis, kadang nggak tentu, ada jam 10, kadang kalau rame setengah 10 udah habis. Paling lama setengah 12, setiap hari habis, kadang kekurangan. Masa inilah, masa berapa habis hujan, setengah 10 udah pulang udah. Paling lama jam 11 itu udah. Saya mulai dari ikut karena ikut dia ini, ya saya nggak pernah ngeluh. Umpamanya saya pun, umpamanya lah, sungguh cukup. Karena apa kebutuhan saya itu, awak beritahu, dia menolong. Nah, ini orangnya suka menolong, walaupun adiknya gitu juga. Enggak, umpama kekurangan dari sini, saya bekerja juga di luar, cari pocokan gitu kan. Kalau saya bekerja di pocokan ya bangunan gitu, kenek-kenek bangunan. Nah, kadang kalau memang berat pengeluhan saya kasih tahu aja sama keluarganya. Kalau berat lah gitu kan, datang keluarganya bilang, ya dibantu. Nah,
Itulah saya bertahan, saya betah dari dulu bekerja liang teh ini. Saya jaga terus sampai sekarang. Selama 52 tahun perjalanannya menjadi penjual liang teh, Syahminan tentu memiliki banyak kisah menarik. Mulai dari berjualan saat hujan, hingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan saat jualannya habis dan banyak orang terbantu dengan liang teh yang ia jual. Dukanya memang ya boleh dibilang kan pasti ada kalau hari hujan lebat ya kan, kita lama pulang. Cuman hanya tenda kayak gitu kan. Nah, itu aja susah dukanya, lainnya nggak ada. Nah, kalau pamang ngeluh kita jualnya nggak ada. Tetap sip semua. Karena kadang satu hari ya Pak, dari pagi jam 7, jam 8 start di bangunan, jam 5 udah sampai sini, masuk lagi kerja jam 11 pulang. Nggak ada ngeluh, cukup datang sini minum pahit 2 gelas, nanti pulang minum segelas, udah nggak ada terasa capek badannya. Kalau pamannya sakit gitu-gini, alhamdulillah belum. Memang terjamin teh pahit ini untuk mencegah penyakit. Kalau peminum liang teh saya yang langganan saya biasa, saya berterima kasih. Kadang setiap malam dia nggak ada pre, ya kan, tetap minum terus, ya kan. Itu memang kita berterima kasih sama dia, sering nolong. Kadang-kala pun uang lebih dia memberi. Nah, dia beri kita. Ini untuk Acik makan, ini untuk Acik minum kopi. Itu sering kali. Minan merasa sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan keluarga Ayung yang telah menganggap dirinya sebagai bagian dari keluarga mereka. Ia berharap liang teh ini dapat terus bertahan hingga ke generasi selanjutnya. Kalau sama keluarga Ayung ini memang saya banyak kali berterima kasih lah ya kan. Karena banyak membantu, banyak dia kepercayaan sama saya. Begitu juga mamanya, banyak bantu saya. Keluarga orang inilah ya, banyak bantu saya karena saya susah, sering dia lakukan bantu. Jadi saya itu bersyukur sekali. Yang kecil ada. Berapa bungkus? 3 berapa? 3,8. Terima kasih. Ya, kita harap teh Ayung ini mudah-mudahan sampai ke anak cucu saya yang meneruskan menjaga liang teh Ayung. Secangkir liang teh ternyata tidak hanya menjadi minuman yang menyehatkan, tetapi juga menyimpan sejuta kisah dan kenangan bagi siapa saja yang pernah merasakan kehangatannya.